Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita. Ibadah kita hari ini Minggu 21 Juni 2020 di GKI Bogor Baru dan Pos Jemaat Sentul masih dilaksanakan secara online karena kita masih dalam masa pembatasan sosial berskala besar. Transisi untuk pencegahan pandemi COVID-19. Hari ini kita memasuki minggu ketiga bulan lingkungan dengan tema diutus menjalani gaya hidup murid Kristus. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 24, 1-10 dan dilayani oleh Saudara Joshua Bernardo. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa warta yang perlu kita tekankan sebagai berikut. Bulan lingkungan. Jemaat sekalian, kita sedang menjalani bulan lingkungan. Tema pada minggu ketiga ini adalah diutus menjalani gaya hidup murid Kristus. Eco Challenge minggu ketiga ini, jemaat memperhatikan pola hidup setiap hari, khususnya bagaimana pola penggunaan waktu yang dipercayakan Tuhan 24 jam per hari, termasuk sekolah, kuliah, kerja, pelayanan, tidur, olahraga, medsos, baca Alkitab, doa, dan lain-lain. Bagaimana pola konsumsi, termasuk jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari. Jemaat akan mendapat template gambar melalui warta, WhatsApp atau Instagram @GKI Bogor Baru yang dapat diisi dengan cara memberi lingkaran pada tiap kotak. Lingkaran hanya diberikan pada kotak dengan kegiatan yang telah jemaat lakukan selama seminggu setelah ibadah hari ini. Template yang telah dilingkari dapat disimpan dan disebarkan ke media sosial yang jemaat miliki seperti Instagram, WhatsApp, atau Facebook dengan hashtag Eco Challenge GKI Bogor Baru pada Sabtu 27 Juni 2020. Warta berikutnya. Persidangan Majelis Jemaat. Persidangan Majelis Jemaat bulan Juni akan dilaksanakan secara online hari ini, Minggu 21 Juni 2020 jam 1 siang. Bagi jemaat dan simpatisan yang akan menyampaikan usul dan sarannya dapat disampaikan kepada Majelis Jemaat melalui telepon, SMS, WhatsApp, paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan persidangan jemaat. Demikian penekanan warta Minggu 21 Juni 2020. Informasi selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat elektronik yang dikirimkan kepada jemaat. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sebelum ibadah dimulai, jemaat dipersilahkan mempersiapkan diri dalam saat teduh sejenak. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari Minggu ketiga kita mengikuti bulan lingkungan. Kami percaya setiap keluarga mempunyai ide yang kreatif sebagai upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup kita. Melalui terang matahari yang menyinari kita pada pagi hari ini, Tuhan ingin menyapa kita, menunjukkan kasih-Nya kepada kita, dan memberi kita kekuatan dalam melalui saat-saat berat di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk itu, mari dengan bangkit berdiri kita menyiapkan hati untuk menyembah-Nya dalam ibadah hari ini. Kita nyanyikan Terang Matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Gembira sekali kulihat kembali terang mereka dan Bapa di sorga yang Bapakku juga hendak ku sembah. Syukur
syukur bagi Dia, Gembala setia yang jaga tetap. Anugerahnya jua hariku semua, terang dan gelap. Ibu bapak saudara sekalian, mari kita dasari kebaktian kita pada hari ini dengan kesadaran bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara sekalian. Umat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita hari ini adalah diutus menjalani gaya hidup murid Kristus. Melalui tema tersebut, kita diajak untuk menyatakan identitas kita sebagai murid Kristus. Tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada seluruh ciptaan. Sehingga melalui kita, seluruh makhluk ciptaannya boleh memuliakan nama Tuhan. Seperti yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
kepadamu, urusanmu untuk hidupku. Ya Tuhan, ya Allahku, Doa pengakuan dosa. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa pengakuan dosa kita. Bapa di dalam sorga yang mulia, kami sungguh mengucap syukur karena kasih karunia-Mu kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Tetapi jika kami mau menilik ke dalam hati kami masih belum sepenuhnya hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Jangankan untuk mengasihi alam sekitar kami, untuk mengasihi keluarga, orang terdekat kami saja kami sering gagal. Jangankan untuk peduli kepada seluruh ciptaan, kepada sesama kami yang membutuhkan, kami sering lalai menyatakan kasih kami. Untuk itu Bapa, dengan rasa penyesalan kami datang kepadamu. Kiranya Engkau sudi mengampuni kami. Di dalam nama Kristus Yesus, kami menaikkan rasa penyesalan kami. Amin. Mari dengan bangkit berdiri, kita menyambut berita anugerah yang diambil dari Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-32 yang berbunyi demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga, hai umatku, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengar firman-Nya maka. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Sebelum mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus yang mendiami hati kami, saat ini kami ingin mendengar, merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menuntun kami, membuat hati kami berkobar-kobar akan pendengaran firman-Mu, dan kami juga boleh berkobar-kobar melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari demi hari. Kiranya gaya hidup Kristus boleh terus kami lakukan, kami jalankan di dalam hari-hari kami. Ini segala doa dan permohonan kami serahkan di dalam nama-Mu. Amin. Mari dengan bangkit berdiri, kita membaca bersama-sama Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan 10.
Pembacaan firman diambil dari Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan 10 yang berbunyi demikian. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi dan serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah, Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan, tapi juga melakukannya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Silakan duduk, saudara sekalian. Hari ini kita membaca Mazmur pasal 24. Mazmur yang menarik karena merupakan mazmur antifonal atau mazmur yang berbalas-balasan. Oleh sebab itu kita bisa temukan di ayat 3 dan 4 sebuah pertanyaan dan jawaban, lalu 7 sampai dengan 10 kalimat yang berbalas-balasan. Saudara sekalian, melalui mazmur ini kita mau belajar tentang gaya hidup murid Kristus. Apa saja yang dapat kita pelajari? Mari kita mulai dengan ayat yang pertama. Daud memulai menuliskan mazmur ini dengan sebuah pengakuan, dengan sebuah kesadaran, dengan sebuah kredo bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan. Ini menurut saya jadi gaya hidup yang pertama. Gaya hidup kita sebagai murid Kristus yang pertama adalah mengakui bahwa segala sesuatunya adalah milik Tuhan. Empunya bumi, katanya Yakub. Beberapa waktu lalu saya membaca sebuah tulisan dari Clarence Benson yang menulis tentang, yang melihat bagaimana bumi ini adalah sebuah teaternya Allah. Manusia adalah aktor dan aktris yang memainkan peran begitu rupa sehingga bumi memancarkan kasih Allah, memancarkan kemuliaan Allah, memancarkan teatrikal yang begitu indahnya. Atau mungkin dalam keseharian kita pernah menemukan istilah manusia itu hanya tamu di bumi. Ya, karena Allah adalah penciptanya, Allah adalah pemiliknya. Namun kalau kita melihat kondisi saat ini, mungkin seolah-olah kita melihat Allah yang jadi tamu dan manusia yang adalah pemilik bumi, pemilik dunia ini. Kenapa? Karena manusia begitu serakah. Manusia tidak sadar bahwa yang mereka hadapi adalah milik Allah dan bukan milik mereka. Oleh sebab itu, saya berpikir ketika kita melakukan hal yang sepele, mungkin membuang sampah sembarangan, dengan kesadaran ini maka kita seharusnya merasa berdosa, merasa bersalah. Kenapa? Karena dengan demikian kita
menganulir tugas dan tanggung jawab kita. Katanya menjaga, katanya pemelihara dunia. Mana? Seharusnya kita ketika hal-hal simpel itu terjadi, kita merasa malu dan kita merasa salah. Kita murid-murid Kristus. Ini gaya hidup yang harus kita miliki. Kita perlu malu. Kita perlu merasa bersalah bukan hanya kepada pemerintah, bukan hanya kepada norma yang ada sosial, yang norma-norma sosial yang berlaku, tapi kita perlu malu dan merasa bersalah kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memiliki, Tuhan yang empunya segala sesuatu yang ada. Segala sesuatu yang ada itu dipertanggungjawabkan kepada kita. Segala ciptaan dipertanggungjawabkan kepada manusia. Oleh sebab itu kita perlu malu ketika kita gagal menjaga, memeliharanya. Menarik Ibu Bapak sekalian, tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi di ayat yang 1b, Daud juga mengingatkan kita untuk menyadari bahwa Allah diam di dalamnya. Allah empunya segala ciptaan, Allah yang menciptakan segala sesuatu, tapi ia juga diam di dalam. Bagian bacaan ini saya teringat dengan perkataan Paulus ketika membaca bagian ini. Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 19 ia mengatakan bahwa tubuhmu bukanlah milikmu. Ya, bahkan tubuh kita yang ada di diri kita bukan milik kita tapi milik Allah. Sama, ciptaan adalah milik Allah. Tapi yang menarik di bagian ke-20 ketika Paulus mengatakan untuk memuliakan Allah melalui tubuh. Di sini Daud mencoba mengajak kita untuk juga memuliakan Allah melalui segala ciptaan yang ada. Kenapa? Karena Allah diam di dalamnya. Allah ada bersama dengan ciptaan. Oleh sebab itu ketika kita melihat ciptaan Tuhan yang lain, atau bahkan juga diri kita sendiri kalau melalui Paulus, ketika kita melihat semua itu, kita tidak ada keinginan untuk menguasai, untuk merusak. Kenapa? Karena semua itu adalah milik Allah dan bukan milik kita. Dan Allah ada di dalamnya. Berani-berani apa? Kalau Allah di dalamnya kita rusak. Dan kalau dengan pola pemikir Paulus tadi, memuliakan Allah dengan tubuhmu, dengan segala ciptaan yang ada, bagaimana caranya kalau itu rusak? Ibu Bapak sekalian, lifestyle yang pertama yang diajarkan oleh Daud adalah kesadaran bahwa segala sesuatunya adalah milik Allah. Kedaulatan Allah. Allah yang berkuasa atas segala ciptaan, bahkan hidup kita, diri kita. Dan jangan lupa, yang kedua adalah Allah di dalamnya. Gaya hidup yang pertama yang Daud ingin sampaikan kepada kita. Bagaimana dengan yang kedua? Mari kita cermati di ayat 3 sampai dengan ke-6. Di ayat yang ketiga, Daud memulai dengan sebuah pertanyaan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Gunung Tuhan kita tahu, Gunung Sion atau Bukit Sion. Dalam tradisi Yahudi, Gunung Sion adalah tempat Allah bertahta. Saking sucinya, saking mulianya, nggak ada manusia yang boleh ke sana. Kira-kira demikian. Kalau dalam tradisi kekristenan saat ini mungkin dapat kita gambarkan sebagai surga. Yang kita percaya bahwa Allah bertahta di sana. Tempat yang suci, tempat yang begitu rupa.
Tapi menarik ketika di ayat keempat Daud menjawabkannya. Siapa yang boleh berdiri dan naik ke atas sana? Di ayat keempat Daud menjawab, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat. Dilanjutkan di ayat yang kelima. Tapi mari saya ingin mengajak kita berfokus ke ayat yang keempat. Daud mengatakan di sana, orang yang bersih tangannya. Apa yang dimaksudkan dengan bersih tangannya? Cuci tangan? Tidak. Bersih tangannya yang dimaksudkan adalah tingkah lakunya. Kenapa? Karena tangan menyimbolkan pekerjaan fisik. Maka yang bersih tangan adalah yang tingkah lakunya benar. Menjauhi segala macam dosa. Lalu juga tidak hanya tangan, tapi juga hati. Hati yang seperti apa? Hati yang menjauhi kejahatan, menjauhi kebencian. Dan di ayat yang di bagian yang B, Daud menjelaskan yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia hanya dikatakan menyerahkan dirinya. Dirinya di sini kalau dalam bahasa Ibrani dituliskan nefesh atau secara harafiah artinya nafas. Itu dapat kita bayangkan atau kita pahami sebagai jiwanya. Jadi yang tidak menyerahkan jiwanya kepada penipuan. Apa maksudnya? Menjaga hati tetap terarah kepada Allah. Bukan kepada pengajaran-pengajaran yang sesat, yang membingungkan dan membawa kita kepada sumpah palsu, tapi kepada Allah. Hati yang murni. Tadi jauh dari kebencian, kejahatan, tapi juga terus berfokus kepada Allah. Ibu bapak sekalian, inilah gaya hidup yang kedua. Terus menerus menjaga tingkah laku, setia terhadap menjaga tingkah laku, tapi juga gerak hati. Di mana gerak hati yang berfokus kepada Allah adalah gaya hidup murid Kristus yang kedua. Dengan tetap beriman kepada Allah. Ibu bapak sekalian, kalau tadi adalah sebuah pertanyaan dan jawaban, apakah mudah untuk menjaga hati? Mungkin kita sebagai manusia kita bisa dengan daya upaya kita untuk menjaga tingkah laku kita, menjaga kebersihan tangan kita. Tapi bagaimana dengan kemurnian hati? Kita tahu, sekalipun Daud adalah raja yang begitu hebat, begitu luar biasa, Daud gagal menjaga hatinya. Dan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang demikian. Gagal menjaga hatinya sekalipun tangannya bersih. Oleh sebab itu, ibu bapak sekalian, Daud mengajak kita juga memiliki gaya hidup yang ketiga. Di ayat yang ke-7 sampai dengan 10, Daud menggambarkan, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad menyambut Raja Kemuliaan. Kita tahu Raja Kemuliaan siapa? Tuhan. Tapi apa maksudnya dengan pintu-pintu gerbang? Ibu bapak sekalian, kita dapat memahami ini sebagai gambaran metafora. Gerbang itu adalah hati kita. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita bersih, beriman, kalau kita tidak membuka hati kita terhadap Allah. Membiarkan Allah berkarya di dalam hati kita. Membuka hati di sini tidak hanya sekali,
Daud tidak mengajarkan atau mengatakan untuk buka lalu tutup lagi. Enggak. Membuka terus menerus. Angkatlah gerbangmu. Enggak diturunkan lagi gerbangnya. Dibuka terus menerus. Sama seperti hati kita. Kita diajak untuk dibuka terus menerus untuk hadirnya Raja kemuliaan itu. Kalau dalam Daud, mereka menantikan. Kita sadar, kita tahu. Kita tidak lagi menanti, tapi Tuhan sudah ada di hati kita. Tuhan sudah bertahta, sudah diam di dalam diri kita. Maukah kita membukanya untuk Tuhan bertahta? Maukah kita membukanya agar Tuhan mengubahkan hidup kita? Di sini Daud juga mengatakan tentang terangkatlah setelah berabad-abad. Ini adalah sebuah proses, menggambarkan sebuah proses kehidupan yang senantiasa mau berubah. Kalau kita bisa bayangkan sebuah pintu gerbang yang tertutup, lalu terbuka, maka ada sebuah proses yang terjadi. Ada proses yang pengangkatan yang terjadi, proses penurunan yang terjadi. Kita senantiasa mau diubahkan. Inilah lifestyle yang ketiga. Yang mau tidak hanya membuka sesekali tapi terus menerus, tapi juga mau diubahkan. Mau berjumpa dengan Kristus. Mau berjumpa dengan Allah dan membiarkan Allah sungguh bertahta di dalam hati dan pikiran kita. Ibu bapak sekalian, melalui firman Tuhan hari ini, kita belajar 3 gaya hidup murid Kristus. Yang pertama, kita diajak untuk memiliki gaya hidup yang sadar bahwa Allah adalah yang berdaulat atas seluruh ciptaannya, seluruh kehidupan kita, segala sesuatunya milik Allah. Dan Allah ada di dalamnya. Hadir melalui setiap ciptaan. Melalui orang-orang, melalui tumbuhan, melalui hewan, melalui benda-benda yang ia ciptakan. Melalui segala sesuatu, ia hadir di dalamnya. Kesadaran itu kita jadikan sebuah gaya hidup. Lalu yang kedua, gaya hidup yang kedua adalah menjaga tingkah laku, menjaga gerak hati kita agar terus berfokus kepada Allah, beriman kepada Allah. Dan yang ketiga, yang menurut saya melengkapi gaya hidup yang pertama dan kedua adalah membuka hati. Yang menjadi dasar kita untuk bisa melakukan gaya hidup yang pertama dan kedua, kita perlu membuka hati. Senantiasa mau diubahkan agar Allah yang bertahta di dalam kehidupan kita, mengontrol kehidupan kita, menuntun kehidupan kita senantiasa. Ibu bapak sekalian, kiranya Allah yang memampukan kita, Sang Raja kemuliaan, Sang Empunya bumi dan segala isinya, memampukan kita untuk terus-menerus belajar mengenai gaya hidup murid-murid Kristus. Menolong kita, membimbing kita hari demi hari. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur karena hari ini sekali lagi Tuhan boleh ingatkan kami betapa mulianya Engkau, betapa besarnya Engkau. Engkau yang menciptakan dan Engkau yang memiliki segala sesuatunya di dalam dunia. Kami boleh belajar bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami melalui segala ciptaan-Mu. Hari ini kami juga boleh belajar Bapa untuk menjaga tangan, tingkah laku kami, dan hati kami untuk terus terarah kepada Engkau dan senantiasa membuka hati kami hari demi hari agar kami boleh diubahkan. Kiranya Engkau saja yang bertahta di dalam hati kami. Pada saat ini kami ingin memohon kepadamu, meminta pertolonganmu agar di dalam hari-hari kami boleh menjalani gaya hidup murid Kristus, agar terus mengenal, merasakan kasih setiamu. Tuhan, pada saat ini kami ingin juga berdoa bagi kondisi bangsa kami, kondisi saat ini yang begitu tidak menentu Bapa. Kami ingin berdoa kiranya di tengah pandemi ini bangsa kami boleh melewatinya dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan akan Engkau. Dan kami sebagai murid-murid-Mu, sebagai anak-anak-Mu, kami boleh menjadi pelopornya. Tuhan, kami terus berdoa bagi mereka yang terdampak virus corona secara langsung maupun tidak langsung Bapa. Kiranya Engkau tolong mereka satu persatu, mereka yang jatuh sakit, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang kehilangan pengharapan. Bapa, pakai kami untuk membawa kesehatan. Bapa, pakai kami untuk membawa pengharapan. Saat ini Bapa, kami ingin juga berdoa ketika kami teringat saudara-saudari kami yang sedang sakit. Kami teringat Ibu Ana Siboro, Bapak Adi Halim, Bapak Paul Margono, Pak Gideon, Ibu Hilda, Ibu Anastasia, Ibu Hartati, Ibu Sujadi, Ibu Endang, Pak Rinto. Bapak, mereka anak-anak-Mu yang setia, yang terus memohon pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan berikan mereka pertolongan kesehatan ketika mereka menghadapi tubuh yang lemah, kondisi fisik yang tidak begitu baik. Tuhan yang dampingi, Tuhan yang tolong mereka, Tuhan yang lawat mereka satu persatu. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka pengharapan yang daripada-Mu saja. Kami ingin juga berdoa bagi keluarga yang terus mendampingi, bagi mereka yang sakit maupun dalam pemulihan. Kiranya Tuhan boleh berikan kekuatan lebih lagi daripada sebelumnya, agar mereka boleh menghadapi ini dengan sukacita dan boleh terus melihat kasih setia-Mu tidak pernah putus. Bapa, kami ingin juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang bergumul dengan masalah keluarga, masalah keuangan, masalah kedukaan yang mereka hadapi, dan berbagai masalah lainnya di dalam hati mereka. Kami ingin menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Tuhan yang menuntun hidup kami, Tuhan yang bertahta di dalam hati kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami menjalani bulan lingkungan Bapa. Kiranya kami sebagai murid-murid-Mu boleh terus berkomitmen untuk menjadi bagian di tengah dunia, menjadi bagian di tengah ciptaan lainnya, mengasihi, memperhatikan, menolong, dan juga terus menjaga ciptaan-Mu, agar keutuhan ciptaan boleh terus-menerus terjadi,
dimulai dari rumah kami masing-masing, dimulai dari diri kami masing-masing. Bapa, pakai kami sebagai umat-Mu. Ini segala doa dan permohonan kami. Kami ingin menyerahkan anak-anak kami. Kami ingin menyerahkan hidup kami ke dalam tangan penyertaan kasih-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, kini tiba saatnya kita mensyukuri kasih Allah dalam bentuk persembahan. Dengan mengingat firman-Nya yang diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan syukur dapat disampaikan dengan dua cara, yaitu dengan dimasukkan dalam amplop dan dibawa ke gereja setelah kita dapat beribadah di gedung gereja. Atau persembahan ditransfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 095 500 3999 atas nama GKI Bogor Baru. Marilah kita bersama-sama menyatakan ungkapan syukur dengan diiringi pujian dari PKJ 146. Bawa persembahanmu. Sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa persembahan. Untuk itu saya persilahkan jemaat untuk bangkit berdiri. Bapa di dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir di dalam hidup kami. Izinkanlah kiranya kami menaikkan syukur kami melalui persembahan ini. Kiranya Tuhan mau berkati sehingga bisa dipakai oleh gereja-Mu untuk menyaksikan kasih-Mu bagi seluruh ciptaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari dengan tetap bangkit berdiri. Umat Tuhan, marilah kita menjadi murid-murid Kristus yang mampu mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya. Mari kita menyambutnya dengan nyanyian NKB 32A, Atas Bumi Nan Permai. Atas langit nan cerah, atas
kami naikkanlah, syukur, puji, dan sembah. Atas gereja yang betah, dalam doa yang gersang, atas kurban baktinya bagi Raja semesta. Kristus kami naikkanlah, syukur, puji, dan sembah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah kita pergi dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Sang Khalik Semesta menyinari kita dengan wajah-Nya, memberikan kita kasih karunia dan damai sejahtera, kini dan sampai selama-lamanya. Amin.